Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru. Sekarang kan sudah memasuki bulan Agustus ya, tepatnya ke tanggal 1. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mencoba ya uh, menggali ya ataupun mencari informasi ya tentang seputar weton kalian. Apakah selama memasuki bulan Agustus ya, terutama nanti di 1 minggu ke depan ya, katakanlah ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 ya lah, misalkan seperti itu ya. Itu weton kalian apakah ada kabar baik tentang seputar kesekian atau bahkan sebaliknya? Oke ya, biar tidak penasaran ya. Oke, mari kita sama-sama lihat ya. Nanti saya akan mengambil 5 weton ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, sekali lagi silakan ditonton, disimak ya. Jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap seperti biasa, saya akan menarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, sekarang
kita lihat dulu ya untuk kartu yang utama dulu ya. Sekali lagi ini saya akan mencarikan petunjuk ya tentang 5 weton ya. Apakah di 1 minggu ke depan ya, selama memasuki bulan Agustus ini, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 7 lah, kira-kira seperti itu. Apakah nanti 5 weton ini ada keberuntungan tentang seputar kerezekian atau bahkan sebaliknya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita buka ya untuk kartu yang pertama dulu ya. Wow, ini kenapa ya? Di sini muncul petunjuk The Devil ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari kalian ya. Ini semua ya, yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 weton. Ini muncul The Devil sobat ya. Saya juga nggak menyangka ya. Ini kelihatannya seperti ada penutupan yang sangat kuat ya. Gitu loh. Jadi ada kiriman black magic, ada orang iri ya, yang betul-betul menembakkan suatu energi negatif atau black magic yang sangat kuat di sini. Seakan-akan memang ya kalau saya rasakan sih bukan seakan-akan lagi gitu. Yang saya rasakan rata-rata ya di sini masalah kerezekian itu yang paling utama kalian banyak serangan sobat. Ketimbang asmara, pekerjaan, kesehatan ini rata-rata yang terserang ini ataupun yang ditembak ini rata-rata di faktor keuangan. Kenapa kok seperti itu ya? Saya juga bingung ya. Nah, gitu loh. Oke ya. Kalau saya tangkap energinya ya, kalau saya rasakan energinya ya, kenapa kok yang paling besar ini ya ditembak di masalah kerezekian? Jawabannya apa sobat ya? Ini kalau saya merasakan energi dari orang yang iri ya, dari orang yang toksik yang sedang menghajar kalian, yang sedang menutup kalian ya. Ini kelihatannya seakan-akan dia menyampaikan pesan ya dengan tertutupnya masalah keuangan ya ataupun rezeki. Ini kan menjadi faktor utama. Nah, maka apa? Maka sudah dipastikan akan hancur kalian di faktor asmara, di faktor pekerjaan, kesehatan dan lain-lain. Itu yang saya rasakan ya. Jadi orang ini mungkin sudah berpengalaman gitu loh. Ketika menyakiti orang ya, ketika membuat orang itu berantakan di dalam kehidupan ini yang disasar di masalah keuangan sobat, di masalah rezeki kan, di masalah rezeki. Jadi bisa dikatakan orang yang toksik tadi ya, orang yang jahat tadi, orang yang iri tadi, ini mencoba ya menutup secara kerezekian. Nih muncul The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan. Ini sudah jelas sobat. Otomatis di sini apa ya? Ada sebuah gangguan yang luar biasa ini. Makanya jangan heran, jangan kaget ya. Siapapun kalian ya, siapapun orangnya yang menonton saat ini, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 weton. Ya jangan heran, jangan kaget ketika rezeki kalian itu seret ya. Apalagi pas mau adanya kebutuhan. Tiba-tiba rezeki kalian itu seakan-akan justru malah menghilang. Justru tidak malah berpihak sama kalian. Itu yang saya rasakan. Ya karena memang orang ini mungkin apa ya, sudah berpengalaman gitu sobat. Cara mematikan orang ya, cara membuat orang itu biar sengsara, biar terpuruk, biar ada kehancuran di berbagai faktor. Ini yang diserang yang utama rezeki sobat. Masalah keuangan kalian. Nah, gitu loh. Itu tadi. Setelah saya rasakan energi, kenapa kok yang diserang itu masalah eh, rezeki, masalah keuangan. Nah, saya mendapatkan jawaban. Dengan kalian dihancurkan masalah keuangan, masalah rezeki, otomatis semua faktor itu ya, asmara, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain otomatis kan ikut hancur sobat. Nah, gitu loh. Jadi orang ini apa ya, kayak punya misi tersendiri gitu loh. Tata cara tembakannya itu satu, di satu titik.
Tapi bagaimana ketika menembak satu titik ini, bagaimana biar bisa berimbas ke yang lainnya. Nah seperti itu, makanya dia pintar ini orangnya. Dia langsung menembak ya, dimatikan rezeki kalian. Seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini kok saya ada rasa seperti ada rasa gemetar ya. Enggak seperti ini saya biasanya. Oke ya, kita lihat untuk kartu clue yang kedua. Di sini ada 5 sobat ya, ada 5 cup. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri, 1 orang kelihatannya lagi bersedih. Ya. Ini kalau saya rasakan ya, ini energi kalian ya di kartu yang kedua di sini. Ini memberikan sinyal terkadang memang sesuatu yang kalian rencanakan gitu loh, yang sudah kalian bangun ya, terutama di faktor keresahan ataupun keuangan. Ini terkadang apa ya, menemui sebuah kegagalan sobat, gitu loh. Katakanlah belum mencapai finish ya, belum ada deal, awalnya bagus kalian, tapi tiba-tiba terkadang banyak hambatan di tengah jalan. Tiba-tiba rezeki kalian tercancel lah, begitu loh. Kalau mungkin secara jual beli ataupun secara bisnis ataupun secara karir, terkadang tercancel ya, terkadang ada sebuah pembatalan di situ. Makanya di sini saya merasakan ya terkadang sering juga ini adanya kekecewaan, kesedihan, ya bagaimana tidak kecewa, bagaimana tidak bersedih, gitu loh. Karena apa? Karena rezeki ataupun keuangan yang semula bagus, semula lancar ya, ini tiba-tiba terkadang gagal kalian dapatkan, bisa tercancel, bisa ada pembatalan. Seperti itu ya. Cuman jangan khawatir ya, di sini masih ada 2 cup. Artinya apa? Ya mungkin saya juga bingung ya. Maksudnya begini, ini kan masih ada 2 cup. Ya bisa saja nanti ada peluang-peluang kesempatan gitu loh. Sekali lagi bisa saja ini nantinya ada peluang-peluang kesempatan, rezeki kalian mungkin akan bisa stabil lagi. Cuman kalau saya rasakan sih ini seperti ada suatu ikatan yang kuat sobat, karena muncul the devil di sini. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk kartu yang kedua. Di sini muncul petunjuk The Magician ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari The Magician di sini. Sering kan saya mengatakan ketika muncul petunjuk The Magician, itu kan artinya ada residual energi sobat ya. Energi positif atau negatif. Nah, ini kan tergantung. Ketika energi positif kalian lebih kuat, ya, tingkatannya levelnya lebih tinggi, maka keberuntungan akan berpihak sama kalian. Nah, begitu sebaliknya, ketika energi negatif ya lebih tinggi ataupun levelnya lebih kuat, maka keterpurukan ataupun kerugian besar kalian di faktor keuangan ataupun rezeki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman saya merasakan sih ini juga ada keanehan ya di masalah The Magician ya. Oke ya, entah kenapa ya, kali ini saya merasakan energinya ya, saya menerawangkan kok seakan-akan seperti ada halangan yang menutup sangat kuat sahabat ya. Ini yang saya rasakan. Jadi ada sebuah penutupan energi yang sangat kuat ya, sehingga mungkin mengaburkan ataupun mengacaukan ya. Setelah saya rasakan energinya ataupun setelah saya terawangkan ini, jadi apa ya? Jadi sedikit terganggu sobat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya tidak mau menyerah ya. Nanti akan saya tembus lagi ya. Karena di sisi lain kok seperti adanya sebuah energi positif gitu loh, yang mau membantu kalian. Cuman kan saya nggak tahu gitu loh, apakah ini betul energi positif kalian bakal lebih tinggi
atau energi negatif ini yang bakal lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat kartu yang terakhir ya. Oh, di sini muncul petunjuk ya. Knight of Sword. Ada seseorang ya, ini seorang prajurit lah, naik kuda sedang membawa pedang ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energinya nih sepertinya sih akan ada yang memperjuangkan kalian di sini, sobat. Begitu loh. Maksud saya begini, ketika kalian merasakan hambatan, ya, seret rezekinya, ya, seakan-akan ada sebuah sendatan, ada halangan yang merintangi. Ini kelihatannya apa ya? Sepertinya ada sebuah energi ya, gitu loh, yang ingin memperjuangkan kalian, gitu loh. Sehingga apa? Tujuannya itu memperjuangkan yang mungkin akan bisa ada kelancaran lagi, gitu loh. Akan ada bisa milih lagi, minimal bisa stabil lagi. Ini suatu energi loh ya, yang mau memperjuangkan kalian di sini. Biasanya di sini kan tergambarkan seseorang ya, cuman di sini bentar ya. Ini kenapa ya kok saya tidak melihat adanya wujud seseorang, tapi berupa energi ya kali ini ya. Saya bingung ini ya. Sebentar sobat santai ya. Apa yang harus saya lakukan di sini? Soalnya saya penasaran ya, di kartu The Magician di sini saya tadi mengatakan kenapa kok saya nggak bisa merasakan ya, dengan terawangan saya biasanya itu ada gambaran-gambaran, kok ini apa ya, terlihat seperti tertutup itu loh, sobat. Tertutup, adanya suatu kegelapan, tapi di sisi lain tadi terlihat samar-samar ada kayak suatu energi putih kebiruan ya. Itu yang mau memberikan pesan sama saya gitu loh. Makanya terus lanjut di kartu kedua di sini muncul Knight of Swords. Ternyata saya lihat tadi kok saya nggak melihat wujud seseorang di sini, tapi melihat kayak seperti cahaya ya, energi yang berupa sinar ataupun cahaya. Iya, sebentar ya. Ini saya mencari akal dulu ya, supaya dapat petunjuk ya. Sebentar. Ya, terima kasih ya. Saya sudah mendapatkan petunjuk ya. Nah, saya disuruh memakai media sobat ya. Kalau nggak memakai media nih sulit sulit tembus katanya. Ya, semoga aja setelah saya menuruti ya ada petunjuk suruh memakai media katanya, biar bisa melihat jelas apa yang terjadi. Ya, saya akan mencoba mendeteksi satu kali lagi ya. Ini kok saya penasaran ya. Nggak, nggak biasanya di sini. Saya merasakan energi menerawangkan itu biasanya langsung mendapat gambaran ya. Karena di sini awalnya ada sebuah energi yang cukup kuat ya. Beda, ini The Devil beda dari biasanya. Ini kelihatannya levelnya cukup tinggi nih. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, ini saya sampai kaget ya. Pantesan kok sulit ya, sulit apa dirasakan dengan cara yang biasa-biasa ya. Saya sampai kaget sebentar. Saya sampai apa ndredeg saya. Gini sobat ya, saya bisa mendapatkan petunjuk ya.
Saya tadi mengatakan memang ada sebuah penutupan yang luar biasa, sehingga membuat adanya sebuah kekecewaan ya, terkadang banyak hambatan, dan itu serasa menyetop rezeki kalian ya. Terus di kartu The Magician ya, saya tadi mengatakan ini kan tergantung energi kalian ya. Ketika positif itu lebih kuat maka hasilnya bagus, ketika negatif ini lebih kuat maka hasilnya nanti kurang bagus. Nah, setelah saya menggunakan media ya, dan saya tutup mata tadi ya, saya sempat tutup mata, saya lihat, saya konsentrasi, saya fokus, ternyata ya, ini kelihatannya kayaknya sih ada beberapa leluhur ya dari kalian ya, gitu loh. Kalau saya tangkap energi yang paling kuat ini muncul sosok seperti astral ya. Ini 3 ya yang muncul ya, gitu loh. Makanya saya kaget tadi saya pas melihat, dia juga melihat sama saya gitu loh. Yang pertama ya kelihatannya seperti jawara ya, gitu loh. Dia pakai ikat kepala ya, hitam ya. Ikat kepalanya ini hitam. Kayak seorang jawara itu istilahnya itu kayak pendekar ataupun kayak apa pesilat lah ya. 3 loh ya yang muncul. Itu 1 ya. Yang kedua di sini seperti apa ya? Seperti seseorang ya, wujudnya itu tadi seperti seseorang tapi ada mahkota ya. Kalau dilihat dari energinya sih seperti dari suatu kerajaan ya di situ ya. Cuman saya nggak mau menembus dari kerajaan mana, kerajaan mana. Yang jelas ini ada hubungannya sama suatu kerajaan masa lampau atau masa lalu ya. Seperti itu ya. Saya sampai agak apa? Saya sampai agak ngejer ya, agak gemetar ya. Terus yang terakhir sobat ya. Di sini saya melihat memang seperti apa ya? Seperti sosok harimau ya. Tapi harimau di sini kelihatannya warnanya itu kalau saya bilang maksudnya warna bulunya itu loh. Kalau saya lihat sih tidak terlalu putih ya. Jadi seperti warna warna kelabu lah, putih ya, agak abu-abu lah seperti itu. Tapi ada lorengnya. Yang jelas bukan harimau putih, bukan harimau kelabu ya. Tetapi warnanya itu seperti seperti bercampur gitu loh sobat. Antara kelabu sama putih. Tapi dia ada lorengnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu energi yang paling terkuat ya. Gitu loh. Yang ingin berusaha, saya sudah bisa memahami ya. Yang dimaksud di sini dia ingin berusaha membuka segel. Ya, paham ya maksud saya. Aduh, alhamdulillah ya. Ini kelihatannya saya kok mengkorok nggak apa? Saya kok merinding ya. Gini ya. Ini kelihatannya dia memberikan sebuah pesan ya secara energi ya. Bahwasanya leluhur kalian ini berusaha untuk membuka segel sobat gitu. Apa maksudnya segel? Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa banyak loh dari kalian ini yang tertutup kuat. Kalian tertembak ya, ditembak di faktor kerezekian. Biar di berbagai faktor itu kan kalian biar kacau. Nah, di sini dia memberikan sebuah kayak seperti penjelasannya. Leluhur kalian ini ingin membantu sobat. Makanya dia ingin membuka segel agar apa? Agar rezeki kalian bisa lancar kembali, bisa stabil kembali, bisa normal lagi. Alhamdulillah ya kalian adanya sebuah bantuan dari leluhur ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi leluhur kalian rupanya di sini tidak mau diam saja ketika mungkin anak putunya ataupun yang masih ada keturunannya ini disia-siakan seseorang, apalagi dimatikan secara sandang pangan terutama rezeki. Ini leluhur kalian banyak yang nggak terima di sini. Makanya tadi kan saya mengatakan ini di kartu kening Oswald. Saya tidak mendapatkan sebuah sosok seseorang di sini, tapi adanya sebuah energi. Nah, jelas di sini ya. Jadi Fik ya, bisa dikatakan secara secara saya menyikapinya ya. Di sini tadi terlihat energi. Nah, energi inilah yang ingin memperjuangkan kalian sobat. Tadi warnanya sih saya mengatakan memang putih kebiru-biruan ya. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan adanya sebuah aura yang kuat ya. Hubungannya sama mistis, hubungannya sama energi kita ya. Nah, seperti itu ya. Jadi betul-betul ada sebuah energi yang mau mengusahakan ya gitu loh. Yang mau menolong kalian untuk membuka ikatan ataupun untuk membuka segel. Ya, seperti itu ya. Ya syukur alhamdulillah sobat ya. Ini kelihatannya rezeki kalian bisa dikatakan bisa saja akan ada kelancaran kembali di sini. Saya pastikan ya insya Allah ya atas izin Gusti Allah ya. Mungkin lewat pelantara leluhur kalian ya. Itu akan membantu betul-betul membantu membuka segel
gitu loh. Yang artinya apa? Yang artinya mulai dulu ataupun kemarin ya, ataupun saat ini mungkin ketika kerezekian kalian sulit itu, yaitu tadi ada sebuah ikatan, seakan-akan tersegel rezeki kalian. Nah kalau ada ikatan, kalau tertutup, kalau tersegel, yang mana bisa rezeki itu ngalir lancar sama kalian. Nah itu loh yang saya maksud. Jadi di sini jelas ya, sekali lagi leluhur kalian ya membantu kalian membuka segel penutupan rezeki. Ya, di situ sobat ya. Luar biasa ya. Ini leluhur kalian juga ternyata ikut apa ya? Ikut masuk sobat gitu, ikut turun tangan. Ya mungkin dia tidak ikhlas ataupun dia tidak rela ketika anak putunya ini ataupun anak cucunya ini dipermainkan seseorang. Ini ada leluhur ya. Oke ya. Nah, saya kan sulit ya. Ini leluhur ini punya siapa? Sekarang saya akan mencoba saya hubungkan sama weton ya. Biasanya kalau hodam seperti yang 3 tadi muncul ya, itu kan hodam pendamping leluhur kalian sobat ya. Ini perlu saya luruskan ya. Jadi bukan kakek kalian, bukan buyut, bukan cangga kalian, tetapi mungkin leluhur kalian dulunya ya seorang spiritual gitu loh, mempunyai daya waskita ataupun waskito, mempunyai kedikdayaan, entah kanuragan, entah lain-lain ya. Sehingga Pak diikuti bangsa-bangsa astral gitu loh, tapi astralnya ini positif. Nah, ketika leluhur kalian ini sudah meninggal, nah ini astral yang menjaga ini turun sama kalian gitu, yang ada hubungannya sama buyut kalian, sama cangga, sama kakek nenek dulu kalian, mungkin bisa saja seperti itu. Makanya Hodam ini sekarang berpindah untuk melindungi kalian. Nah, di sini kan saya kesulitan ya. Oke ya, nanti saya akan mencoba ya. Biasanya 3 Hodam ini apa ya, terkoneksi sama weton-weton yang khusus biasanya. Seperti itu ya. Jadi kalian tinggal apa ya? Tinggal memahami masalah wetonnya saja. Ya. Ya saya akan mencoba. Tingkat sendiri sobat ya. Saya akan mencoba 5 weton yang akan saya cari petunjuk weton apa saja yang cocok. Ketika memang cocok ya berarti fix kalian diikuti leluhur kalian, dipantau sama leluhur kalian. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya. Ini kalau saya rasakan energinya ya di sini ya. Setelah saya terowongan tadi ya. Kalau masalah harinya bebas sobat ya. Ingat kalau masalah harinya bebas ya. Saya hanya menyebutkan wetonnya. Tadi di sini muncul ya yang berhubungan nantinya yang berhubungan sama hodam leluhur ya. Tadi saya diberikan sebuah petunjuk ya. Ini yang terkoneksi kalian yang mempunyai weton legi. Ingat ya, weton legi terkoneksi ya. Satu. Yang kedua di sini tadi terkoneksi di weton wage. Ingat ya kalau harinya bebas ya. Saya tidak mendapatkan sebuah petunjuk hari, cuman dikasih petunjuk weton ya. Ingat ya, legi, wage itu kan 2 ya. Yang ketiga pon ya. Yang ke yang keempat ya. Yang keempat di sini kelihatannya kliwon ya. Yang keempat kliwon. Yang kelima ya. Tadi bisa dikatakan muncul lagi ya. Artinya lari ke wage lagi. Jadi wage di sini ada 2 ya. Jadi diperkuat sama wage nih. Yang paling kuat ini wage. Nah, seperti itu sobat ya. Itu yang paling kuat ya. Wage muncul 2 kali. Nah, seperti itu. Ya, syukur alhamdulillah ya. Ketika memang weton kalian tadinya seret, maaf, rezeki kalian seret, ya kenapa kok seret ya. Terus saya bongkar kan, ternyata ada penutupan yang sangat kuat ya. Ada seseorang yang menembakkan itu di level tinggi sehingga kalian mendapatkan hambatan. Kan seperti itu tadi awalnya. Makanya saya carikan petunjuk gitu loh. Tentang seputar weton, ternyata ya seperti yang saya informasikan. Jadi weton-weton yang sudah saya sebutkan di sini, insya Allah di situ apa ya? Kalian mempunyai hodam leluhur. Tinggal
siapa orangnya, kan seperti itu ya. Cuman secara khodam yang sudah terlihat tadi ya, itu terkoneksi secara weton yang barusan saya sebutkan. Nah, seperti itu ya. Entah kalian sudah memahami atau tidak, yang jelas ya dikirimi saja Al-Fatihah, sama mungkin kalian yang punya mbah-mbah ataupun cangga ataupun buyut yang sudah meninggal, kirimkan aja Al-Fatihah. Itu saja. Siapa tahu itu memang betul-betul sebagai pesan juga gitu loh. Ketika kalian sudah mengirim doa ya, membantu mengirim doa Al-Fatihah, ya siapa tahu lah mereka bisa membantu membuka segel kalian. Nah, untuk yang di luar non muslim seperti apa? Itu sebetulnya sama ya, tidak berpengaruh. Ya kalau di luar non muslim ya, ya cukup tata cara berdoa ya sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, seperti itu ya, ingat ya. Yang di luar non muslim apakah tidak ada khotam leluhur? Pasti punya. Semuanya itu punya. Tata caranya seperti apa? Ya, menurut keyakinan dan agama masing-masing ya. Sekali lagi jangan sampai salah paham sobat. Tapi kalau muslim ataupun Islam, saya sarankan Al-Fatihah. Tapi kalau di luar muslim ataupun noni ya, artinya noni kan non Islam, ya sesuai dengan doa dan kepercayaan kalian masing-masing. Kirimkan doa sama leluhur kalian. Kelihatannya leluhur kalian ini juga berusaha untuk membuka segel loh sobat. Segel kalian akan terbuka di sini. Insya Allah ketika segel itu terbuka, ya, yang ada penyetopan rezeki, yang ada sendatan rezeki bisa lancar kembali. Ya, semoga seperti itu ya. Oh, luar biasa ya di sini ya. Karena energinya cukup kuat ya. Sekali lagi tadi terpancar warna putih sama biru, artinya apa? Artinya ada energi spiritual yang cukup tinggi. Ada energi mistis yang cukup tinggi yang ingin memperjuangkan kalian, membantu membuka segel. Makanya jangan disia-siakan sobat. Kalau leluhur kalian aja mau tahu sama kalian, ya alangkah, ya apa salahnya kalau kita juga ingat sama leluhur-leluhur kita. Seperti itu ya. Ketika kalian berkirim doa sama leluhur kalian, otomatis hodam leluhur kalian ini juga bersemangat gitu loh. Juga bersemangat membantu kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian nggak mengirimkan doa sama leluhur kalian, ya hodamnya ini juga nggak akan semangat sobat. Karena tujuan hodamnya dulu ya, ini kan menjaga gitu loh. Menjaga leluhur kalian. Tujuannya dulu kan seperti itu. Makanya apa ya, hodam ini akan bisa tahu istilahnya itu cucunya ya, siapa cucunya yang masih ingat sama leluhurnya, ya dia juga akan mau tahu si hodam ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah ya, kelihatannya ada sosok hodam leluhur ya, pendamping kalian yang berusaha untuk memperjuangkan membuka segel kerezekian kalian. Seperti itu. Oke, sekali lagi ini semua bersifat general reading ya. Energinya luas, mengajak nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk ya. Kan seperti itu. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Nah, ketika ingin dapat jawaban yang akurat, yang jelas, silakan konsul secara pribadi. Ketika ada penutupan aura, tetap tugas saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan, jangan pernah ditakuti, dan jadikan sebagai langkah hati-hati untuk melangkah lagi ke depannya. Dan juga biar kalian tuh lekas bangkit sobat, lekas sadar, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau berusaha mengubahnya sendiri. Minimal tetap ada 3 poin, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, dan perjuangkan, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua mentok ya, ya sudah, kunci terakhir apa? Kita tinggal pasrah, kita tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Kan di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ya. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya. Yang terakhir ya, kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan tetap ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sekali lagi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
batin.